Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sarina Octavia Sitorus. Saya dari kelas Farmasi 1B dengan NIM 2548201066 dari Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan membawakan tema minyak atsiri. Nah, yang pertama kita perlu mengetahui apa itu minyak atsiri. Di sini saya akan menjelaskan pengertian minyak atsiri. Minyak atsiri adalah suatu ekstrak dari suatu tanaman yang memiliki aroma khas dan mudah menguap di suhu ruangan. Kita dapat menemukan minyak atsiri tersebut pada tumbuhan, seperti bagian flos, folium, herba, bahkan fructus, dan lain sebagainya. Atsiri juga mudah kita temukan seperti di apotik atau di penjual obat tradisional lainnya. Nah, di sini juga saya akan memaparkan beberapa contoh minyak atsiri. Baiklah, contoh minyak atsiri yang pertama adalah lemon dengan nama lain limun citrus. Limun citrus ini berguna atau bermanfaat sebagai antioksidan, antibakteri, atau pengatur kekebalan tubuh, atau juga bisa disebut dengan agen pengatur keasaman. Cara agar kita dapat menghasilkan minyak atsiri dari lemon tersebut melalui cara berikut ini. Yang pertama adalah pemilihan bahan baku dengan kita dapat memilih bahan bakunya tersebut menggunakan lemon. Yang kedua ada sortasi basah. Sortasi basah ini bertujuan untuk agar kita dapat memilih mana lemon yang layak dipakai dan mana lemon yang tidak layak dipakai. Yang ketiga ada penyucian. Pencucian ini biasanya kita lakukan di air yang mengalir, yang bertujuan agar sampel atau lemon tersebut bersih. Setelah selesai penyucian, kita dapat melakukan sortasi kering. Setelah melakukan penyucian, kita dapat melakukan pengirisan. Pengirisan ini bertujuan agar lemon tersebut lebih pipih dan mudah untuk dikeringkan. Lalu, kita dapat mengeringkannya di bawah sinar matahari atau menggunakan oven. Setelah kering, lemon tersebut mengalami sortasi kering, yaitu kita dapat memilih mana sampel atau lemon yang masih layak dan yang tidak layak lagi. Lalu kita dapat memblendernya atau melakukan penghalusan menggunakan blender tersebut. Setelah dilakukan pemblenderan, kita dapat menyaring dengan menggunakan ayakan atau penyaringan yang berukuran 100. Setelah itu, kita dapat melakukan pengemasan dan memberikan label tersebut, lalu kita dapat menyimpannya di tempat yang wadah tertutup atau tempat yang kering. Contoh minyak atsiri yang kedua ialah sirih Cina dengan nama Peperomia pellucida yang bermanfaat sebagai antiinflamasi, antioksidan, dan analgesik. Sirih Cina dapat melalui beberapa tahap agar menjadi minyak atsiri. Yang pertama adalah pemilihan bahan baku dengan memilih sirih Cina tersebut. Yang kedua, sortasi basah. Sortasi basah dapat kita lakukan yang bertujuan agar kita dapat memilih mana sirih Cina yang layak dipakai dan yang tidak layak dipakai. Setelah itu, kita dapat melakukan penyucian dengan menggunakan air mengalir. Lalu kita melakukan pengirisan yang bertujuan agar sampel tersebut atau sirih Cina tersebut lebih mudah untuk kering. Yang berikutnya ada pengeringan. Pengeringan ini bisa di dalam oven atau di bawah sinar matahari. Lalu setelah itu dapat kita lakukan sortasi kering. Sortasi kering ini bertujuan kita dapat memilih mana sampel sirih Cina yang sudah kering yang layak dipakai dan yang tidak layak dipakai. Setelah itu, kita dapat melakukan pemblenderan atau penghalusan bahan tersebut. Lalu kita dapat menyaringnya dengan menggunakan ayakan. Lalu kita dapat mengemasnya. Kita dapat melakukan dengan menempelkan label tersebut. Lalu kita dapat menyimpannya di lemari. Contoh minyak atsiri yang ketiga adalah mengkudu dengan nama lain Morinda citrifolia dengan manfaat sebagai antiinflamasi, antioksidan, dan mengatasi hipertensi atau diabetes. Kita dapat melalui beberapa pemilihan bahan baku, sortasi basah, penyucian, pengirisan, pengeringan di bawah sinar matahari atau oven, sortasi kering, pemblenderan atau penghalusan, penyaringan menggunakan ayakan, pengemasan, dan penyimpanan. Contoh minyak atsiri yang keempat adalah kunyit dengan nama lain Curcuma longa. Kunyit ini yang berkhasiat sebagai obat antiinflamasi, kesehatan pencernaan, perawatan kulit, dan peningkatan daya tahan tubuh.
Untuk menghasilkan minyak atsiri, kita dapat melalui beberapa tahap, yaitu pemilihan bahan baku, sortasi basah, penyucian, pengirisan, pengeringan, sortasi kering, pemblenderan, penyaringan, pengemasan, dan penyimpanan. Contoh minyak atsiri yang kelima ada jeruk nipis. Jeruk nipis ini berkhasiat sebagai agen mukolitik atau pengencer dahak, zat anti jamur dan antibakteri, dan yang terakhir sebagai aromaterapi. Agar menjadi minyak atsiri, kita dapat melalui beberapa tahap seperti pemilihan bahan baku, sortasi basah, penyucian, pengirisan, pengeringan oven atau sinar matahari, sortasi kering, pemblenderan, penyaringan atau pengemasan, dan Contoh minyak atsiri yang keenam ada kemangi dengan nama lain Osylium basilicum yang berfungsi sebagai ekspektoran, kesehatan pencernaan, antiinflamasi, dan antibakteri. Untuk menghasilkan minyak atsiri, kita dapat melalui beberapa tahap. Yang pertama, pemilihan bahan baku yaitu kemangi, sortasi basah, penyucian, pengirisan, pengeringan, sortasi kering, pemblenderan, penyaringan, pengemasan, dan penyimpanan. Contoh minyak atsiri yang ketujuh adalah bengkoang dengan nama lain Pachyrhizos erosus yang berkhasiat sebagai agen pencerah kulit, antioksidan alami, bahan sediaan topikal, dan farmakologi tradisional. Kita dapat melalui beberapa tahap agar menghasilkan minyak atsiri. Yang pertama adalah pemilihan bahan baku, sortasi basah, penyucian, pengirisan, pengeringan di oven atau di bawah sinar matahari, sortasi kering, pemblenderan, penyaringan, pengemasan, dan penyimpanan. Contoh minyak atsiri yang kedelapan adalah lengkuas dengan nama lain Blue Ginger. Lengkuas ini berkhasiat sebagai anti jamur, antiinflamasi, dan mengencerkan dahak. Agar menjadi minyak atsiri, kita dapat melalui beberapa tahap. Yang pertama pemilihan bahan baku, yaitu lengkuas. Yang kedua sortasi basah. Yang ketiga penyucian. Keempat pengirisan. Kelima pengeringan. Keenam sortasi kering. Ketujuh pemblenderan. Kedelapan penyaringan. Yang kesembilan pengemasan. Yang kesepuluh penyimpanan. Contoh minyak atsiri yang kesembilan adalah jahe dengan nama lain Zingiberus rhizoma. Jahe ini berkhasiat sebagai pereda nyeri atau analgesik, stimulan, pencernaan, antibakteri, hingga agen anti alergi. Agar dapat menjadi minyak atsiri, kita dapat melalui beberapa tahap berikut. Yang pertama adalah pemilihan bahan baku yaitu jahe. Yang kedua adalah sortasi basah, selanjutnya penyucian, pengirisan, pengeringan di oven atau di bawah sinar matahari, sortasi kering, pemblenderan atau penghalusan, penyaringan menggunakan ayakan, pengemasan, dan penyimpanan. Selanjutnya adalah contoh minyak atsiri yang ke-10 atau yang terakhir adalah meniran dengan nama lain Phyllanthus urinaria. Meniran ini berkhasiat sebagai diuretik dan peluru batu ginjal, hepatoprotector, dan antivirus. Agar menjadi minyak atsiri, meniran dapat melalui beberapa tahap berikut. Yang pertama adalah pemilihan bahan baku, yaitu meniran, dan yang selanjutnya adalah sortasi basah, penyucian, pengirisan, pengeringan di oven atau di bawah sinar matahari, sortasi kering, pemblenderan, penyaringan menggunakan ayakan, pengemasan, dan penyimpanan. Berakhir sudahlah tema kita yaitu minyak atsiri. Kurang dan lebih saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.